Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mbak Ratmi. Mbak Ratmi. Bu Harti kenapa? Ya Allah. Bu Ratmi kenapa, Bu? Kalian tidak melihat tubuh Mbak Ratmi. Mbak Ratmi. Ya Allah. Bu Harti. Masya Allah, Bule. Fauzan. Jasad ibumu Fauzan. Dia mengerah kesakitan. Dia seperti kepanasan. Ya Allah. Bule, Demi Allah Fauzan, Bule ini melihat sendiri. Ibumu berteriak kesakitan. Dia seperti, ya Allah. Masya Allah. Apa dosa Mama terlalu besar, Bule? Sampai Allah memperlihatkan semuanya kepada Bule. Bule, tolong jaga semua ini, Bule. Aku gak mau semua orang tahu, Bule. Maaf, Ibu. Pemandian jasad Ibu Ratmi bagaimana? Apa akan dilanjutkan? Bule, Baiklah Bu, saya akan melanjutkannya. Fauzan. terima kasih, Bule. Masya Allah. Cobaan apa lagi ini untuk Mama? Sebentar lagi hujan akan turun. Bagaimana Pak Ujang? Apa kita tunda pemakaman ibu? Tidak usah, Pak. Semakin cepat semakin baik. Aku tidak ingin pemakaman ibu ditunda-tunda. Pak Bu, ayo tolong dibantu Pak. Ya Allah, Pak Bu. Ayo Pak, sebentar lagi hujan akan turun Pak. Mari Pak. Ya Allah, kenapa engkau begitu murka kepada mamaku, ya Allah? Apa dosa mamaku, ya Allah? Sampai pemakamannya sendiri sangat dipasung.
Mama? Fauzan, tolong Fauzan. Ma? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa arti dari semua ini, ya Allah? Ya Allah, sayangilah mamaku. Seperti mama menyayangiku waktu kecil, ya Allah. Ayo Pak, hati-hati Tuan, nanti jatuh. Tuh udah mau nyampe. Ayo Pak, dikit lagi. Ayo Pak, dikit lagi. Ayo Pak, dikit lagi. Ayo Pak, dikit lagi Pak. Tuh udah mau nyampe. Iya, tenang. Papa usahakan. Tuan kok bisa jatuh? Tuan nggak apa-apa? Ayo bangun Tuan, biar saya bantu. Papa nggak apa-apa kan? Kamu kenapa menangis, Pak Hujan? Papa tidak apa-apa. Sebaiknya kamu main saja lagi. Ya? Yaudah, yuk. Hati-hati dong. Kenapa jatuh kayak begini? Saya bisa jalan, Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Apaan ini? Hah? Dasar pembantu nggak tahu diri, nggak tahu malu. Beraninya kamu ganggu suami orang. Dari dulu saya udah duga kalau kamu menaruh hati sama suami saya. Sekarang kecurigaan saya benar-benar terbukti ya. Apa yang Nyonya tuduhin itu semuanya nggak benar. Yang tadi saya lihat itu memang apa? Apa? Nggak ngaku. Punyanya. Cukup, Pak, cukup hentikan. Kenapa Mama harus berhenti? Kenapa? Hah? Papa mau ngebelain selingkuhan Papa ini. Papa mau ngebelain dia. Papa emang dasar laki-laki. Buaya dia harus hidup laki-laki apa, Mama? Papa, Mama ini gunanya apa, Mama? Gunanya apa sama Papa? Papa. Gunanya apa? Kenapa kalian ribut-ribut begini? Mbak minta kamu pecat. Ini sekarang juga dia. Dia kurang ajar. Dia selingkuhan sama Mas Boy ini. Dia selingkuhan. Jaga ucapanmu, Ma. Bismi itu hanya membantuku. Tadi aku terjatuh dari pohon. Gak usah cari alasan ya, Pak. Kalau Papa mau cari selingkuhan yang benar. Sabar.
sabar, Mbak, tenang. Mbak, kakakku ini laki-laki baik-baik, Mbak. Dia tidak mungkin selingkuh. Dan aku tahu pembantuku ini, dia perempuan baik-baik, Mbak. Sekarang gini, aku ini ngeliat dengan mata kepala aku sendiri, Darti. Mereka main gila di sini. Aku nggak buta. Mak, kenapa aku nangis? Mama pulang kampung aja. Kita pulang kampung. Enggak, mah. Biarin aja Rani tinggal di sini sama Fauzan. Nggak bisa, Ojan. Di sini itu bukan tempatnya Rani. Rumah Rani itu di kampung. Jadi Rani itu harus ikut Mama pulang kampung. Enggak, mah. Tolong ya, biarin aja Rani tinggal di sini sama Fauzan. Nggak bisa. Mak, Rani nggak mau pulang kampung. Rani mau di sini aja sama Kak Ojan. Astaga! Lepasin tangan kamu dari anak saya! Lepasin! Ayo, pulang! Pulang, pulang! Ayo, mama bilang pulang! Kak Ojan. Masuk ke mobil, cepet! Dia masuk ke mobil! Cepet! Cepet! Rani! Rani! Saya nggak sudi. Obat apapun gak akan menyembuhkan anak ibu. Secara fisik sudah saya tangani, tapi jiwanya belum. Percayalah Bu, Pak, dengan terapi mempertemukan Fauzan dengan Rani, kedua jiwanya akan hidup kembali. Enggak, dokter. Saya bilang kan dari tadi enggak. Coba cari alternatif lain dong, dok. Mah, kamu sedang melihat Pak Ujan sakit seperti ini. Kamu jangan menyesal di kemudian hari jika terjadi apa-apa terhadap Pak Ujan. Mana mungkin Mama senang lihat Fauzan sakit seperti itu. Mau juga Papa. Ini Papa jangan-jangan cari-cari alasan supaya Papa bisa ketemuan sama Papa. Supaya Papa bisa kangen-kangen. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Kecemburuan kamu ini sudah membabi buta, Mah. Papa cemburu. Cemburu membabi buta. Aduh ngaco. Papa nggak level cemburu sama Papa. Memang papanya aja kucing garong. Mama! Ngaku Papa sama kucing garong lagi belajar. Kecemburuan. Maaf, Bu, Pak. Saya permisi dulu. Iya dokter. Pokoknya, aku tidak peduli kamu mau marah atau tidak. Yang penting sekarang, Pak Ujan harus ketemu dengan Rani. Kak Ojan. Rani, bangun Rani. Ini aku Kak Ojan.
ya. Apa? Fauzan? Fauzan tidak datang menemui Hesti? Astaga, astaga ya ampun. Jeng, aduh saya benar-benar minta maaf sekali. Saya benar-benar nggak menyangka sekali kalau Fauzan berani bertindak seperti itu. Tapi gini Jeng nggak usah khawatir. Saya akan cari tahu kenapa sampai dia berani nggak datang. Iya, sampaikan maaf saya ke Hesti ya. Iya, saya akan tegur anak itu keras-keras. Iya, terima kasih aja. Mohon maaf sekali lagi ya. Astaga. Fauzan, keterlaluan sekali anak itu. Kok berani dia nggak datang menemui Hesti? Awas kalau dia pulang nanti. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu? Ngapain kamu bawa anak ini datang ke rumah? Ma, namanya Rani, Ma. Jangan panggil dia seperti itu, Ma. Rani calon istriku, Ma. Nyonya. Jangan, Ma. Astaga, calon istri kamu. Fauzan, kamu sudah gila ya? Hah? Kamu taruh di mana otak kamu sampai kamu mau menikah dengan anak? Aku mencintai Rani, Ma. Karena Rani lah yang bisa membuatku bahagia, Ma. Fauzan, kamu ini bicara apa sih? Dia bisa membagikan kamu seperti apa? Hah? Halo, Fauzan, buka mata kamu. Dia ini cuma anak. Mana ibunya itu adalah pembantu yang ganjil yang pernah mengganggu papa kamu. Dia itu mau membagikan kamu tapi mempermalukan kamu. Apalagi statusnya berada di bawah keluarga kita. Aku tidak peduli, Ma. Bagiku cuma satu. Dalam agama, manusia itu diciptakan sama, Ma. Hahaha, nggak usah bawa-bawa masa agama. Pokoknya buat mama kamu itu hanya boleh menikah dengan Hesti. Titik. Ini hidupku, Ma. Cuma aku yang bisa menentukan masa depanku, Ma. Aku cuma mencintai dia, Ma. Fauzan, kamu ini apa-apaan sih? Kamu mau jadi anak durhaka ya? Kamu berani dong mau kamu apa-apa sih? Pukul aku. Ya, Pukul. Kamu harus mama pukul biar kamu tuh sadar. Nyonya sini. Ya, kurang ajar kau ikut jauh. Cukup, Ma. Mama sangat keterlaluan. Biarin mama keterlaluan. Kenapa? Tapi asal kamu tahu aja, Fauzan. Mama tahu betul apa yang terbaik buat kamu. Sampai mati pun, mama tidak pernah akan merelakan kamu menikah dengan anak. Ma, kenapa Mama sama sekali tidak mengerti perasaanku, Ma? Aku mencintai Rani, Ma. Dan aku bisa mati tanpa Rani. Itu yang Mama mau. Berlebihan sekali kamu kalau ngomong. Kamu sih jangan bicara seperti itu sama mama. Astaga, lepasin tangan kamu dari anak saya. Papa, lepasin tuh tangan papa, lepas. Seperti yang kau katakan, Fauzan. Ini adalah hidup kamu. Kamu berhak menentukan jalan hidup kamu. Jika Rani membuat kamu bahagia, maka Mama dan Papa tidak berhak memisahkan kalian berdua. Papa ini bicara apa sih, Pak? Ngaco banget. Tahu diri kamu tuh ya, gak ibunya gak anak sama aja. Kalian pasti pakai guna-guna untuk memberdaya anak dan suami saya ya kan? Kedukun mana kalian? Kedukun mana? Hah? Mama! Jangan kesenangan dulu. Kamu dengar baik-baik ya. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Gak akan pernah. Jangan pernah bermimpi kamu bisa menjadi menantu saya. Saya terima nikahnya Rani binti Hamdani dengan tanda tangan sholat dan mas kawin antara Mana para saksi? Saat. Begitu mama jadi pendek, mama gak
Fauzan meninggal. Percuma saja kamu keras kepala. Fauzan dan Rani itu saling mencintai satu sama lain. Kamu lihat sendiri, Fauzan akan jatuh sakit jika mendengar Rani jatuh sakit kamu. Bodoh. Mama gak peduli, Pak. Pokoknya Mama gak rela dunia akhirat kalau Fauzan menikah dengan... Apa salahnya kalau Rani itu anaknya seorang pembantu? Ya salah, Pak. Salah besar. Gak level sama keluarga kita. Apalagi ibunya itu anak gatal. Meskipun Bu Ismi dan Rani itu anak seorang pembantu, tapi dia itu orang yang baik. Baik dari mana? Dan penghasilannya selalu mereka tabung di bank. Dan setiap bulan Ramadan, mereka sisihkan hartanya untuk fakir miskin. Mereka itu lebih kaya dari kita, Mak. Apa? Dia itu lebih kaya dari kita. Pak, pakai mata Papa. Mata Papa itu udah dengol apa? Pak, sekarang gini, Mama tahu banget ya, kenapa Papa ngomong kayak gitu? Kenapa Papa puji-puji dia terus-terusan? Karena Papa pengen bisa deket-deketan sama ibunya si Rani yang jadi itu kan. Nanti Papa cari alasan sama Mama. Mama mau pergi dulu, mau besuk anak, mau besuk Fauzan. Padahal sebenarnya Papa itu mau main gila sama dia. Papa mau kencan sama Fauzan itu, iya kan, Pak? Iya kan, Pak? Iblis apa yang telah merasuki hatimu, Mak? Apa pantas orang yang mengaku terpandang seperti Mama bicara seperti itu? Itu hanya pembicaraan orang-orang yang tinggal di hutan. Astaga, Papa ngomong sembarangan banget sama Mama. Pak, pantas gak Papa ngomong kayak gitu? Pantas gak Papa nyamin Mama sama orang hutan? Pantas gak sih, Pak? Tega banget Papa nyamin dengan Mama sama orang hutan. Kok Papa tega banget? Pantas gak Papa ngomong kayak gitu sama Mama? Pantas gak? Udah sini. Bagaimana ini, Mbak? Sabar, Mbak. Istighfar. Relakan kepergian Mas Hardo, Mbak. Apa kalian datang ke sini? Pergi. Hentikan, Mas. Kalian berdua. Jangan jeblosan kalian di penjara karena kematian suami saya. Sudah, Ma. Jangan mengubah kebencian di makam Papa, Ma. Seharusnya Mama koreksi diri, Ma. Papa meninggal gara-gara Mama. Kamu yang bicara apa, Fauzan? Apa yang terjadi bukan salah Mama, Fauzan, tapi salah mereka. Yang nggak tahu diri ini dan juga anaknya. Kalau bukan karena mereka, Mama dan Papa akan selalu bertengkar. Kalau bukan karena mereka, keluarga kita akan baik-baik saja, Fauzan. Kurang ajar, Sudah, Ma. 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 Jangan mengubar kebencian kepada istri dan mertuaku, Ma. Kau bilang dia istri kamu. Aku sudah menikah, Ma. Aku menikah direstui oleh Papa.